Saudara, tema kita pada sore hari ini adalah aku diistimewakan. Cuma masalahnya ada pada saya. Apakah saya siap diistimewakan oleh Tuhan dalam tahun ini? Saudara, saya pasti siap. Gampang aja saya akan jawab demikian. Padahal saya mungkin tidak bisa siap. Sudah. Orang yang siap dengan apa yang istimewa dari Tuhan itu tidak sembarangan, saudara. Saya ambil satu contoh. Ibu dan bapak yang baru menikah sebagai pasangan suami istri masih baru. Saudara, istri baru bersalin melahirkan seorang anak. Bisa tahu-tahu dari rumah sakit bersalin dibawa masuk rumah? Wah, tidak. Kamarnya akan spesial. Walaupun rumahnya sudah tua, kamarnya khusus untuk baby kita akan dibikin sebagus mungkin, sesteril mungkin, seaman mungkin. Jangan ada seekor nyamuk dan lalat bisa masuk ke dalamnya. Betul apa tidak? Ya, sudah begitu walaupun kamarnya sudah steril, saudara masih pasang kelambu lagi. Saudara masih menjaganya siang dan malam. Kalau bisa 24 jam bergiliran antara suami dan istri atau famili. Kebanyakan mertua disuruh jaga. Saudara yang kekasih, coba saudara tahu, tidak sembarangan. Seorang anak bayi baru lahir, saudara terima di rumah saudara. Menjadi anggota yang baru dalam keluarga saudara. Saudara, engkau pol-polan, mengusahakan kamar, tempat tidur, dan lain sebagainya. Ini satu contoh yang biasa, normal. Untuk seorang anak bayi, saudara mengistimewakan. Saudara, saya ingin supaya saudara tahu kira-kiranya semacam itulah. Kalau saya ingin diistimewakan, maka saya harus menyiapkan hati saya. Karena Tuhan tidak melihat muka saya, luar saya. Tuhan melihat hati saya. Jadi hati sayalah yang harus disiapkan. Katakan hati saya yang harus disiapkan. Agar supaya perkara-perkara ilahi yang besar terjadi dalam hidup saya. Saudara setuju demikian? Itu sebab kalau mau diistimewakan, maka kita harus siap. Tuhan, tahun ini saya ingin lain dari tahun-tahun yang silam. Saya capek menanti, saya capek menjalani. Saya ingin sesuatu yang istimewa. Tuhan bilang, tak kasih. Kalau kau bisa menyiapkan semuanya, tak kasih. Tahun ini luar biasa anakku, jangan main-main. Aku mau datang kembali. Aku tidak akan menyimpan apapun di dalam sorga. Kalau kamu membutuhkan, aku akan kasih kepada kamu. Itu sebab Anda dan saya kita harus menyiapkan diri kita. Supaya tahun ini tidak mengecewakan lagi. Setuju demikian? Ayo angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, bantulah hamba. Supaya tahun ini hamba tidak kecewa. Tahun ini luar biasa. Benar-benar, sungguh-sungguh seperti janjimu dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau tahu kami ini hanya manusia yang lemah, lalai, tidak sempurna, bodoh, ketinggalan. Tetapi kami berserah kepada Engkau. Dan kami pegang perjanjian-Mu. Maka kami percaya tidak ada yang mustahil untuk tahun ini. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada sebuah ayat yang luar biasa terdapat dalam Mazmur 94 ayat yang ke-18. Ya. Mazmur 94 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Amin. Katakan ini istimewa. Tidak ada satu manusia sempurna, saudara. Anda tahu. Tidak ada satu orang kuat. Sehingga dia bisa berdiri dengan statif, dengan solid. Tidak ada. Semua orang goyah, saudara. Tetapi ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kakiku goyah. Aku hampir jatuh. Aku tidak punya kekuatan. Fondamenku tidak kuat. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan
menyokong aku. Menurut saudara ini istimewa apa tidak? Istimewa apa tidak? Yang istimewa katakan istimewa. Tuhan luar biasa. Dia tahu siapa saya. Amin. Ini namanya diistimewakan. Ketika kita masih kepikiran, belum kejadian, kaki saudara belum berantukan dengkulnya, belum. Dengkul itu bahasa Indonesianya apa? Lututnya belum goyang. Baru saudara hatinya, aduh, kali ini aku bisa rugi. Baru kepikir, saudara, baru nyadar tentang kelemahan kita. Ketika aku baru berpikir bahwa kakiku goyah, Tuhan sudah turun tangan. Mau menyokong Anda dan menyokong saya. Kiranya kita berpegang kepada perjanjian Tuhan. Hamba menyiapkan hati hamba. Tubuh, jiwa dan roh. Pikiran, keinginan, perasaan. Supaya engkau bekerja. Dan supaya engkau memberikan sokongan dalam hidup hamba. Supaya kaki hamba tidak goyah. Dan seumur hidup hamba menerima keistimewaan dari engkau. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Siapa yang mau lambaikan tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Pasti kami mau. Dan kami menyiapkan diri kami. Dan kita yang mau demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Coba sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Ketika aku berpikir kakiku goyah. Maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Amin. Katakan baru saja nyadar. Baru saja kepikir bahwa saya lemah. Tuhan Yesus sudah akan datang untuk menyokong saya. Luar biasa apa tidak? Istimewa apa tidak? Menurut saya sangat istimewa. Itu sebab Anda dan saya jangan undur dari dia sepanjang tahun ini. Amin. Saudara tidak boleh undur. Saudara, saya sudah bilang tadi, engkau harus menyiapkan. Seorang anak bayi, kau siapkan luar biasa. Oke, itu sebab kalau Tuhan mau hadir dalam hidup saudara, dia mau menyokong kita dalam segala aspek hidup kita. Semua segi dan dimensi. Maka Anda dan saya harus total kepadanya. Katakan saya harus total kepadanya. Karena saya nyadar. Amin. Orang yang nyadar gampang ditolongnya. Orang yang tidak sadar sulit ditolongnya. Bukan cuma oleh Tuhan, oleh manusia saudara. Ayah kita, famili kita, anak kita, tetangga kita, kolega kita, atasan kita di kantor. Pun sulit mau nolong kita kalau kita tidak sadar kelemahan kita. Siapa mau tolong saya? Kalau saya keras kepala. Gak mungkin, gak ada satu orang. Biarin si Timothy itu, biar. Saya mau lihat sampai kapan dia sombong sekali, arogan sekali. Tinggi hati sekali. Keras kepala sekali. Semua orang mundur dari saya. Siapa mau tolong saya? Saudara, tidak ada orang mau tolong saya. Karena saya tidak nyadar kesalahan, kelemahan yang saya miliki. Jadi tidak ada orang yang mau tergerak hatinya. Itu sebab anak-anak Tuhan, katakan bersama saya, mulai sore hari ini, saya akan selalu sadar dan selalu mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena segala pikiran saya, dia mengetahuinya. Amin. Ketika aku baru kepikiran bahwa kakiku goyah. Jadi segala pikiran saya, pikiran saudara, dia sangat paham. Walau kita tidak mengakuinya. Sekalipun dia tahu kita membutuhkan pertolongan dia dalam hidup kita. Katakan ini istimewa. Saya akan diperlakukan istimewa. Bila saya percaya kepada firman Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kalau saudara melihat gambar ini, ya pada background slide ini, sekeluarga selalu dinaungi oleh kuasa Allah. Tidak akan goyah,
kaki mereka. Katakan amin. Para kekasih, marilah saya akan masuk dengan pendahuluan ini, supaya saya dan saudara bisa tahu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, ada satu kisah yang istimewa dan selalu nyantol dalam pikiran saya, mungkin pikiran Anda juga, tentang seorang ini yang luar biasa. Supaya dari sini saya bisa masuk betapa istimewanya orang yang menyiapkan hidupnya. Saudara, saya berulang kali menyampaikan soal Kaleb. Katakan Kaleb. Kaleb ini dia menunggu 45 tahun. Wow. Dia mendapat perjanjian Allah umur 40 tahun. Ketika ada dia, ada Musa, ada Yosua pemimpinnya. Saudara, Kaleb dan Yosua, saudara, dua sahabat karib lebih dari saudara. Tetapi ketika dari dua orang ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan Kaleb. Ketika Tuhan memilih Yosua dan tidak memilih dia menjadi pemimpin Israel. Ketika pemimpin besar mereka Musa wafat. Saudara, tetapi satu perkara, dia orang luar biasa. Dan dia berkhidmat kepada Yosua yang diangkat oleh Tuhan menjadi pengganti Musa. Saben kali ketemu, dia mesti menyembah di depan Yosua. Teman sahabat karib. Tapi dia menghargai sebagai pemimpin Israel yang baru. Coba lihat orang ini. Nah, ketika mereka bertiga ada di hadirat Tuhan, Tuhan memberi janji kepada Kaleb. Dan pegunungan Hebron akan menjadi milik Kaleb dan keturunannya. Saudara, dan Kaleb berdiam diri. Kaleb tidak gerusa-gerusu, ingin segera menghaki. Yang janji ini bukan Musa loh, bukan Yosua. Yang berjanji ini Tuhan Allah Yehova. Saudara, hebat sekali ya orang ini. Dan dia menunggu setahun, 5 tahun, 12 tahun, 30 tahun. Orang ini makin tua. Makin tua, kalau dia menunggu 30 tahun umurnya 70 tahun. Dia menunggu 40 tahun umurnya 80 tahun. Dia menunggu 45 tahun. Umurnya berapa? Berapa? 85. Semua lulus ya. 85 tahun. Ketika dia hari itu dia berulang tahun 85 tahun. Saya mau tanya, maafkan saya. Ada bapak dan ibu, kakek dan nenek yang yuswanipun sampun gangsal wolung doso gangsal years tahun. Siapa 85 tahun bisa angkat tangan? Ibu dan bapak ada? Iya, ibu berapa? 85. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, ternyata ibu yang paling sepuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Saudara, bapak tua ini 85 tahun. Dan dia datang kepada Yosua dan dia menyembah di kaki Yosua, pemimpinnya. Dan dia berkata, Yosua, mungkin engkau masih ingat 45 tahun yang lalu. Tuhan berfirman, memberikan pegunungan Hebron buat aku. Dan hari ini aku berulang tahun 85 tahun. Tolong, kalau engkau menumpangkan tanganmu dan merestui, memberkati aku hari ini, maka aku akan pergi besok dan aku akan menaklukkan penghuni penduduk, yaitu bangsa Enak yang menguasai pegunungan Hebron. Aku akan menghaki hak yang kuterima dari Allah yang sudah tertunda 45 tahun. Coba. Saudara yang kekasih, mungkin saudara beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, engkau mendapatkan ayat ya, pada akhir tahun sudah mendapat ayat kan? Semua sudah dapat? Sudah, semua sudah dapat ya. Nah, saudara mendapatkan perjanjian Tuhan. Bahwa saudara akan ini, saudara akan menerima ini, saudara dijanji ini, itu segala macam. Atau ketika pada salah satu waktu saudara beribadah, datang berbakti kepada Tuhan melalui firman yang saya sampaikan, saudara, engkau menangkap ini perjanjian buat pribadiku, buat rumah tanggaku. Oke, sekian tahun yang lampau, apakah saudara masih tetap setia dan percaya
bahwa perjanjian itu menjadi milikmu. Apa tidak? Itu yang dipegang oleh Kaleb, saudara. Kaleb dia tidak mempunyai kehormatan, tidak mendapat kehormatan sebagai pemimpin besar Israel. Tetapi karena dia seorang yang rendah hati dan menerima pada kehendak Allah, Tuhan memberkati dia pegunungan. Pegunungan ini beberapa gunung, saudara, yang sambung menyambung. Yosua menerima kehormatan sebagai pemimpin besar Israel yang luar biasa. Dan dia tidak mendapatkan harta. Dia tidak mendapat harta. Tetapi Kaleb, karena dia tidak dihargai sebagai pemimpin, tetapi Tuhan menghargai kesetiaannya, loyalitas dan totalitasnya kepada pemimpinnya yang adalah teman karib dia. Diajak mandi bersama, makan bersama, tidur bersama, berantem bersama, berdebat bersama, berangkulan bersama. Dan dia sekarang berkhidmat kepada pemimpin ini. Tuhan memberkati dia dengan pegunungan yang luar biasa. Semua katakan jadi. Bila saya taat dan tulus, saya pasti mendapat pahala saya. Di dunia, ketika saya hidup, belum mati, di dunia ini, saya akan menerima dan istimewa di sorga dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab dari kisah Kaleb ini, saya mengangkatnya sejenak supaya Anda dan saya mengerti, oh kalau saya total kepada Tuhan, gak sia-sia. 45 tahun bapak tua ini menunggu dan dia bertaat, berkhidmat kepada Yosua. Dan Tuhan menghargainya. Yosua langsung ingat dia, oh iya, aduh Kaleb, itu peristiwa 45 tahun yang lalu ya. Hebat sekali kamu. Kamu setia sekali. Kamu taat dan rendah hati sekali. Baiklah Kaleb. Dia menumpangkan dua tangan di atas kepala Kaleb. Yang sujud di depannya. Dan memberkati, pergilah. Maka Tuhan akan menghalau musuh-musuhmu. Dan memberikan perjanjian ini dalam hidupmu. Saudara coba. Hadiah ulang tahun yang luar biasa bagi Kaleb. Orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan jalan pikirannya pun diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan sokongan buat dia. Katakan sokongan buat saya. Pada saat saya membutuhkan. Pada saat saya kepikiran. Tuhan menyiapkan sokongan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Menurut saudara sokongan ini apa? Oh ya sokongan 5 ribuan. Ya 500 ribu. 1 juta. Kamu tak sokong 12 juta deh. Kamu tak sokong 3.500. Bukan sokongan macam begitu. Kalau Tuhan menyokong Anda dan saya. Satu, kakimu tidak goyah. Engkau sangat statif. Engkau sangat bona fide. Engkau sangat teguh. Seringkali kita menghadapi apapun. Kita menjadi begitu layu. Kita menjadi begitu ngelokro. Kita merasa kepikiran banget. Aku sampai tidak bisa apa-apa. Pernahkah Anda mengalami? Saya yakin semakin lama engkau hidup, semakin tua, semakin banyak kali engkau mengalaminya. Juga anak-anakku yang masih muda. Itu sebab saat yang rawan, ketika kakimu goyah, itulah iblis bicara di sana. Begitu banyak orang bunuh diri, berani nekat, bunuh isi rumah tangganya, dan dia sendiri mati. Saudara, apa sebab? Karena tidak ada yang menyokong dia. Tidak ada yang care dengan dia. Apa sebab? Karena dia seorang yang tidak menaklukkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Tidak begitu percaya kepada firman. Iblis selalu bisikin Anda. Selalu dia mengorek telinga Anda. Hati pikiranmu selalu dikacau oleh dia. Soal uang, soal istri, soal suami, soal anak, soal masa depan. Engkau seringkali menjadi sangat galau dalam hidupmu. Tetapi coba belajar pada seorang tua ini. Yang ditulis dalam Yosua 14 ini.
dia orangnya sangat apa-apa kepada Tuhan. Dan orang kayak begini tidak akan pernah gugur, tidak akan pernah kecewa. Orang semacam ini akan berjaya sampai masuk sorga. Yang mau beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara yang kekasih baik, kita akan membaca dalam Alkitab. Kita mohon dibuka dari Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Ini adalah ayat yang indah, contoh yang luar biasa para kekasih. Siap? Ayat 10. 1, 2. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku kapan? Hari ini. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Katakan luar biasa. Coba. Orang 85 tahun mau maju perang. Musuhnya bangsa yang raksasa, dan itu bukan dongeng ya saudara. Tetapi itu benar-benar demikian. Para kekasih, dan ketika Yosua memberkati Kaleb, dan Kaleb berangkat, sebelum berangkat apa katanya? Ya saudara, dalam ayat yang ke-12, kalimat terakhir, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, saya mensitir dari Alkitab bahasa Inggris, ya saudara. Di situ disebutkan, saudara, if so be the Lord will be with me, I shall be able to drive them out, as the Lord said. I shall be able. Wow. Kata ini, grammar ini dalam bahasa Inggris sangat santun, tetapi isinya sangat mantap. I shall be able. Saudara, dia tidak mengatakan I shall drive them out, as the Lord said. Dia tambah kata able di sana. Kekuatannya dari Tuhan sendiri. Amin. Jangan dengan kekuatan Anda dan saya. Dia orang rendah hati. Dia orang rohani. Seorang yang menunjukkan kerohaniannya sangat total berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan pada siapa dia. Otaknya apalagi. Tenaga ototnya apalagi. Oh tidak. Bila saudara menjalani tahun ini, maka saudara akan memiliki kuasa yang luar biasa. Bila saja, katakan bila saja saya mau total kepada Tuhan. Tuhan memberi kepada saya kebisaan. Kata able adalah bisa atau mampu. Dia tidak mengatakan I shall drive them out, as the Lord said. I shall be able. Wow. Ini orang rendah hati banget. Pantas. Dia tunggu 45 tahun. Apa alasan dia menunggu begitu lama? Dia mengatakan, Yosua, selama ini bangsa Israel berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selama puluhan tahun. Seolah-olah dia bilang, aku gak enak hati. Kalau aku mau mengklaim hakku pegunungan Hebron, aku gak enak hati. Karena belum ada ketenangan, belum ada keamanan pada Israel.
Sekarang aku merasa Israel sudah aman. Makanya pada hari ulang tahunku yang ke-25 tahun ini. Hah? Berapa tahun? 85 tahun ini. Aku mau bertindak. Ini orang yang rohani. Dan dia mengatakan, the Lord with me, and I shall be able to drive them out. Maka kalau Tuhan beserta dengan aku akan bisa. Katakan, saya akan bisa. Saya akan mampu. Bila Tuhan beserta saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi, katakan jadi. Dalam tahun ini, saya mulia dan berhasil atau tidak, tergantung hati saya. Apakah saya bergantung kepada Dia, sehingga Dia memberi kepada saya kemampuan apa tidak? Ya, cuma itu aja. Sedang. Dan dia begitu percaya, dia sangat berharap. Dia berkata, aku menunggu 45 tahun. Dan dalam usia 85 tahun, kalau Tuhan memberi kemampuan kepadaku, tidak ada yang mustahil. Adakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang merasa terlalu tua? Aku sudah tua, aku sudah tidak mampu, aku sudah ketinggalan. Gak mungkin aku mulai belajar lagi, gak mungkin aku mulai merintis kembali. Itu sudah lewat. Baiklah engkau mempunyai prinsip seperti Kaleb. Walaupun dia 85 tahun, dia masih mempunyai satu tenaga. Apa yang dia lakukan? Aku dijanji pegunungan Hebron. Tapi sekarang belum timingnya, belum kairos. No problem. Apa yang dia bikin? Saya yakin saben hari, setidaknya seminggu 3 kali, dia akan berolahraga, dia akan berlaga, dia akan berlatih bela diri. Dia akan membuat tangannya dan ototnya menjadi lemas dengan memegang senjata dan memainkan senjatanya. Dia akan mencoba untuk melempar lebingnya dan seberapa masih titis apa tidak. 45 tahun. Dia tidak bersantai kayak orang yang sudah pensiun. Karena dia punya cita-cita. Satu saat aku akan maju perang. Tetapi di atas semua usaha dia masih menyematkan satu kata. Able. Kalau Tuhan menyertai aku, then I shall be able. Aku akan mampu. Tanpa Tuhan, aku tidak akan mampu. Tahun ini, kalau saudara memegang rahasianya Kaleb, dan engkau menjalaninya, engkau tahun ini selalu berkemenangan. Apa yang saudara dan saya sudah kehilangan? Kesempatan untuk untung, kesempatan untuk maju, kesempatan untuk dipromosikan barangkali. Anak-anakku kalian barangkali sudah kehilangan kesempatan untuk kuliah, menjalani satu pendidikan yang lebih tinggi barangkali. Tahun ini Bapamu yang baik di sorga bisa memberi kepada engkau segala yang engkau belum dapat.